Jadi kembali lagi bersama kita di Podskuy Podcast. Santuy. Gua Dika, Gua Hilman. bakalan nemenin kalian ngomongin seputar etika dan administrasi. Jadi kita udah ngundang 2 narasumber nih ya. Betul. Mereka nih kalau nggak salah dari Fiskal. UI. Iya, dari fiskal ya. Fiskal dan Fiskal lagi. angkatannya 23 ya. 23. Langsung aja kita panggilin narasumber kita. Silakan. Silakan masuk. Halo guys. Loh, Kita kalau nggak salah udah ngundang satu narasumber lagi kali. satu narasumber lagi masih ada. Iya. Asik, boleh langsung dipanggilin Kalimar. Silakan. Oke, jadi di sini saya pengen ngucapin terima kasih banget buat 2 narasumber ini karena udah ngeluangin waktu untuk ngisi di talk show pada kali ini kali ya. Mungkin sebelum itu perkenalan dulu kali ya. Silakan. Mulai dari Ya, perkenalkan nama saya Bintang dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal ya. Nah, Nah, kalau saya itu Gani dari Fiskal 2023 sampai Bintang. oke. Sebelumnya kalian ini fiskal tuh sebenarnya belajar apa sih? Saya secara garis besar kita belajar pajak lah. Oh, pajak. Berarti kayak perhitungannya, dasar hukum gitu-gitu ya. Betul. Nah, benar banget nih kalian ngundang kita ke sini karena kita berkaitan sama topik kalian. Bener. Emang topiknya kalian udah tahu atau Iya. udah tahu? Ditunggu ya guys. Ditunggu ya guys. Nah. Daripada lama-lama mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Langsung. Daripada Kita reveal kali ya topik kita hari ini ya. Apa? Topik kita hari itu ada korupsi. Korupsi. Nah, karena korupsi ini kan udah jadi gimana ya, udah jamur Penyakit banget masyarakat lah guys sekarang ya. Iya, apalagi di Indonesia ya. Benar. Banyak banget kasus korupsi yang kita temui sehari-hari nih. Jadi menurut kalian berdua nih, kalian kan sebagai anak fiskal, kalian tahu nggak sih definisi korupsi itu apa? Terus kayak cara kalian identifikasi suatu hal itu sebagai korupsi itu gimana sih? Silakan. Nah, menurut aku tuh korupsi kayak adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Yang dimana dalam konteks administrasi ini, korupsi ini bisa berupa penyuapan, penggelapan dana, atau penyalahgunaan wewenang. Nah, tanda-tanda korupsi dalam administrasi ini bisa berupa pengeluaran yang tidak sesuai, kurangnya transparansi, atau pengambilan keputusan yang tidak sesuai. Mungkin kalau aku ngasih contoh kasusnya aja ya. Jadi yang sering terjadi itu adalah adanya markup dalam pengadaan barang atau jasa. Jadi di mana harga barang atau jasa ini dinaikkan melebihi harga wajarnya. Dan jadi margin kelebihan harga wajar ini diambil untuk kepentingan pribadi dari si koruptor ini. Oke, mungkin dari kalau udah dengar definisinya itu kayak ngerugiin banget gak sih, Franz? Iya, ngerugiin banget soalnya banyak banget yang dirugiin ya. Iya, kayak dari masyarakat, lingkungan, dan juga pastinya negara dong gitu. Terus menurut kalian sendiri nih, dampak dari korupsi itu apa sih terhadap sebuah organisasi, bisa dari sisi financial ataupun reputasi organisasi itu sendiri? Jadi tentunya ini korupsi ini dapat merusak fondasi finansial sebuah organisasi dengan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan organisasi malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Jadi segala sesuatu yang sudah dirancang oleh organisasi itu malah rusak karena ada sebuah koruptor yang menghancurkan segala rencana yang telah dibuat itu. Nah, selain itu tuh korupsi juga menghancurkan reputasi organisasi. Yang dimana korupsi ini bisa mengurangi kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas internal. Nah, ketika publik mengetahui adanya korupsi dalam sebuah organisasi tersebut, kepercayaan terhadap institusi tersebut akan menurun nih guys. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan dalam pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan pelanggan. Secara garis besar mungkin kayak ketidakjujuran lah. Iya. Terus kalau Perampasan aset. bicara ketidakjujuran, kayaknya ada kaitannya nggak sih dengan etika? Bener. Terus menurut kalian lagi nih, gimana sih etika itu berperan dalam mencegah korupsi gitu? Nah, kalau menurut aku ya kayak etika berperan sebagai pedoman moral yang membimbing perilaku individu dalam organisasi. Dengan menerapkan standar etika yang tinggi seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas, organisasi bisa menciptakan budaya kerja yang menjauhi praktik-praktik korupsi, yang dimana lingkungannya ini bisa menjadi lingkungan yang positif. Jadi kita bisa melakukan pelatihan etika ya, itu dan penyuluhan tentang dampak negatif korupsi untuk membangun kesadaran diri dari setiap individu. Ya kan? Jadi selain itu penerapan etika ini yang kuat ini juga melibatkan penegakan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran serta penghargaan terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Jadi tujuannya ini harus ada punishment yang berat untuk pelaku-pelaku koruptor ini dan ada reward bagi mereka yang mematuhi dan mengikuti segala etika yang telah dirancang dibuat oleh organisasi. Baik. Terus kalian bisa jelasin gak sih kayak
praktik terbaik atau solusi terbaik ini yang udah Kayak kalian jelasin tadi. implementasinya gitu ya. Implementasinya, ya, Jadi benar. tentu banget sih. Jadi menurut aku jadi praktik terbaik itu mencakup penerapan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi. Gimana kita membentuk tim kepatuhan internal dan melakukan audit reguler. Selain itu penting untuk memiliki sistem pelaporan yang aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut adanya pembalasan. Jadi keamanan bagi karyawan itu penting, apalagi keselamatan. Jika ketika mereka melapor, mereka tidak akan diancam oleh atasannya, akan diapain, mungkin Dipecat mungkin kan. Bahkan yang kita dengar sampai mungkin bisa dibunuh ya. Nah, iya, Benar, itu diancam segitu pun mungkin ya. terjadi ya. Mungkin kalau dari aku sih, aku izin nambahin bintang. Nah, organisasi ini juga harus menyediakan kayak pendidikan berkelanjutan mengenai etika dan anti korupsi tersebut, serta memastikan bahwa seluruh karyawan ini mengerti dengan yang diterapkan oleh kebijakan tersebut. Dengan melibatkan beberapa teknologi yang canggih ini, seperti sistem manajemen risiko yang canggih, juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas korupsi. Oke, mungkin kita udah dengar kan ya implementasinya, definisinya, dan juga dampaknya. Mungkin kita membahas sedikit lebih dalam gitu ya tentang studi kasus mungkin ya. Jadi kan akhir-akhir ini beberapa tahun lalu kan ada yang namanya Rafael Alun tuh kasusnya tuh ya, yang dari anaknya sampai dicek keluarganya ternyata bapaknya juga ada main gitu Riwayat, kan. Iya. Jadi Iya, kalau korupsi. menurut kalian sendiri tuh cara memberantas kasus-kasus seperti itu gimana sih? Jadi menurut aku itu Rafael Alun ini terjadi karena sistemnya itu dulu belum canggih. Seperti tadi disebutkan oleh Gani kan. Belum ada penerapan sistem untuk mengantisipasi adanya dugaan korupsi. Jadi karena zaman itu sistemnya belum ada, ya orang seperti Rafael Alun ya bisa bebas-bebas saja melakukan korupsi-korupsi itu. Tanpa ketahuan ya. Iya. Dan juga mungkin karyawannya belum punya keberanian karena belum mendapat keamanan Nah, mungkin betul. ya, untuk melaporkan atau mengadu lah istilahnya kan. Nah, dari yang udah kalian jelasin tadi, kalian pernah nggak sih kayak nemu kasus korupsi di lingkungan kalian, entah itu teman kalian, saudara kalian, atau kalian pernah ikut organisasi yang bahkan kalian korupsi gitu? Mungkin bisa dibagikan pengalamannya ke kita, ke teman-teman di rumah semua. Mungkin kalau dari aku dulu ya, aku tuh dulu saat masih SMA mungkin ya. Nah, SMA tuh aku ikut sebuah organisasi yang dimana itu tuh ada kayak sesuatu hal yang besar gitu dan membutuhkan dana banyak. Dan di situ di akhir-akhir organisasi tersebut terjadinya tindakan korupsi yang dimana uang tersebut dipakai oleh petinggi-petinggi untuk hiburan, jalan-jalan dan foya-foya gitu. Cuma menurut Bung Gani itu terjadi karena kurangnya etika dalam diri sendiri mereka, bagaimana tuh Bung Gani? Banyak sih faktornya. Yang pertama ada kayak etika dari diri sendiri, terus kayak menganggap mereka lebih tinggi, lalu kayak kurangnya transparansi juga tuh. Oh, transparansi Kurangnya keuangan ya. transparansi. Iya, benar. Terus menurut kalian lagi nih, kan tadi udah kalian jelasin, kalian pernah punya pengalaman. Terus gimana sih kalian pendekatan multidisiplin atau hal sebagai Jadi pendekatan multidisiplin ini sangat penting ya dalam pencegahan korupsi. Jadi ini tuh melibatkan berbagai bidang keahlian seperti hukum, ekonomi, sosiologi, dan teknologi. Dan dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dan menyeluruh. Misalnya aspek hukum, penting untuk menegakkan peraturan. Sementara di ekonomi ini dapat membantu dalam analisis biaya manfaat dan kebijakan anti korupsi. Sosiologi juga membantu memahami dinamika sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku koruptif. Dan teknologi ini bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem manajemen yang canggih dan pengawasan digital. Jadi dengan semua multidisiplin yang ada ini akan menciptakan sistem yang kompleks dalam pencegahan korupsi. Jadi menurut saya ini sangat-sangat penting. berarti perlu adanya kolaborasi antara hukum, ekonomi, Teknologi. sosiologi, bahkan Betul, teknologi ya betul. buat memberantas yang namanya korupsi. Betul. Buat ini kalian teman-teman organisasi yang ada di luar sana nih, teman-teman kita punya beberapa tindakan konkret, rekomendasi mungkin yang dapat mencegah yang namanya tindakan korupsi. Boleh tolong dijelasin? Jadi yang pertama, tadi melihat kasus yang Gani alami itu, kita harus menyusun kode etik yang jelas ya. Jadi pastikan setiap anggota organisasi ini memahami dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Oke, jadi mereka tidak ada pikiran lain untuk melakukan korupsi. Terus yang kedua ini ada pelatihan berkelanjutan.
Gimana pelatihan etika dan anti korupsi secara rutin untuk seluruh perilaku organisasi. Jadi mereka tetap tertanam dalam otaknya bahwa kita harus memiliki jiwa anti korupsi. Dan yang ketiga itu ya sistem pelaporan anonim itu. Jadi ya kita misalkan siapapun mau melakukan korupsi bakal berpikir-pikir akan dilaporkan oleh kolega-kolega kita. Jadi kita akan lebih aware gitu. Mungkin dari Gani ada lanjutan. Mungkin aku izin nambahin dari Bintang. Ini selanjutnya tuh kayak ada audit internal secara berkala. Yang dimana tuh kita harus melakukan audit secara internal yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi. Lalu selanjutnya tuh ada penegakan disiplin yang ketat, yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar kode etik dan kebijakan anti korupsi. Yang dimana jika kita melakukan tindakan ini, koruptor ini akan merasa jerah terhadap tindakannya sendiri. Tuh guys, kalian bisa dengerin ya tindakan-tindakan konkretnya, saran-sarannya nih, itu sangat insightful sekali ya Maria. Iya, informatif banget ya dari yang kita dengar tadi ya. Mungkin kalau dari kalian sendiri tuh ada nggak sih kesan-pesannya gitu buat masyarakat yang mungkin lagi nonton nih sekarang nih? Siapa duluan Supaya nih? nggak melakukan tindakan korupsi. Bung Gani Bebas apa- deh, bebas deh. Bung Gani Boleh, apa? ini Bintang dulu. Dari saya dulu ya. Boleh, Bintang dulu, silakan. boleh. Jadi pesan saya tuh etika itu bukan hanya tentang aturan ya, tetapi juga tentang kesadaran moral dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Tanpa etika, administrasi hanya akan menjadi ladang subur bagi korupsi. Nah, saya setuju banget nih sama Bintang. Organisasi itu yang menunjung tinggi etika akan memiliki lingkungan kerja yang positif, aman dan damai, dan lebih sehat. Tapi sebelum itu, saya mau pantun dulu nih. Wah, Kasih tahu dong. Apa ini? Di pasar malam membeli lampu. Lampu indah berwarna-warni. Cakep. Korupsi itu perbuatan malu, Apa tuh? merusak bangsa, hancurkan negeri. Gua Dika, gua Ilma, saya Dika. Bye.